Saya Vida Komaria, NIM 1924 10 10 10 93, Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang tugas modul K-means. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul K-means atau clustering. Ini adalah soalnya. Jadi yang pertama, melakukan import library yang dibutuhkan seperti sklearn.cluster, lalu import K-means untuk melakukan algoritma K-means-nya nanti, dan import pandas, lalu import min-max scaler ini untuk menormalisasikan nilai-nilainya, dan import pyplot. Jadi pyplot ini untuk menampilkan grafiknya. Yang pertama di sini adalah melakukan read dari data iris.csv dengan pd.read_csv. Jadi pd ini adalah pandas, lalu kita melakukan pengecekan atau melihat data teratasnya. 5 data teratasnya menggunakan df.hit. Kita run. Ini adalah data-datanya, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Yang pertanyaan pertama adalah normalisasikan menggunakan min-max. Jadi yang pertama adalah membuat variabel scalar untuk menampung fungsi dari min-max scalar itu sendiri. Lalu kita panggil variabel tadi, dan fit ini untuk mengambil kolom yang kita butuhkan. Jadi di sini yang akan dinormalisasikan adalah kolom sepal length, maka fit sepal length, lalu df sepal length ini ditransform atau diganti nilainya menjadi skala antara 0 sampai 1. Dilakukan untuk setiap kolomnya dengan cara yang sama. Lalu kita lihat data frame yang sudah dinormalisasikan tadi. Ini adalah data setelah dinormalisasikan tadi. Lalu yang berikutnya adalah untuk yang nomor 2, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi karena yang diminta dari soal itu terdapat 4 pasang yang harus diselesaikan, maka di sini untuk scatter plotnya sendiri saya buat sebagai function dengan nama scatter_plot. Lalu yang diminta di sini adalah x dan y-nya, dan label dari x, y, lalu title-nya. Nah, untuk menampilkan scatter menggunakan plt.scatter, lalu sumbu x dan sumbu y-nya. Ini adalah x label dan y label untuk melakukan set label pada sumbu x dan y. Di sini ada plt.figure, lalu fix size 10,10. Jadi maksudnya di sini adalah ini digunakan untuk menampilkan plt-nya nanti menggunakan figure dengan size 10x10. Lalu saya membuat plt.subplot. Jadi nanti plotting dari setiap scatter ini akan dijadikan satu dalam figur plt itu sendiri. Lalu kita panggil fungsinya scatter_plot. Di sini ada sepal length, sepal width, dan seterusnya sesuai dengan yang diminta oleh soal. Lalu untuk subplot 2,2 ini berarti akan ada subplot dengan ukuran 2x2. Lalu plt.tickLayout pet3 ini adalah jarak untuk setiap subplotnya. Lalu plt.show untuk menampilkan. Kita run. Ini adalah hasil untuk scatter plot sebelum di clustering. Selanjutnya adalah mengclusterkan dataset iris dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4, lalu menampilkan scatter plotnya. Jadi yang pertama adalah saya membuat data frame baru dengan mengambil data frame yang sudah ada sesuai dengan kolom yang diminta oleh soal. Sini ada sepal length, sepal width, .copy. Ini adalah untuk mengcopy dari kolom pada data frame df. Untuk setiap kolom dilakukan hal yang sama untuk semua yang diminta oleh soal sebanyak 4 varian. Lalu di sini ada membuat function untuk membuat klasternya. Karena di sini nantinya setiap data frame yang sudah kita copy ini akan dibuat 3
3K yang berbeda, maka dibuat sebuah function untuk setiap data frame-nya dan agar tidak membutuhkan kode yang panjang. Jadi yang pertama ada def cluster underscore df1, ini digunakan untuk melakukan clustering pada data frame df1 yaitu sepal length dan sepal width. Jadi di sini membuat variabel km, di mana variabel km ini memanggil function dari kmins yang sudah diimport dari sklearn tadi dengan n clusternya yaitu k atau data yang akan dimasukkan nanti, lalu melakukan prediksi nilainya dengan ypredict sama dengan km.fitPredict df1. Lalu kita akan melihat hasil clusteringnya yang berupa array. Selanjutnya adalah hasil clustering tadi kita tambahkan dalam tabel df1 dengan nama kolom cluster yang isi datanya adalah yPredicted tadi. Lalu untuk hasil clusteringnya nanti untuk df1_1 ini adalah variabel yang menyimpan data yang berisikan clusternya sama dengan 0, begitu juga seterusnya. Lalu kita tampilkan plt scatternya dengan memanggil plt scatter nama data frame-nya dan nama kolomnya dan diinisialisasi warnanya. Kita gunakan untuk warna yang berbeda-beda untuk setiap klasternya. Lalu di sini ada plt scatter untuk menampilkan hasil scatternya nanti. Function ini sama dan diulangi sebanyak 4 kali karena yang berbeda di sini adalah nama variabelnya, nama data frame yang diambil. Di sini ada df1 dan di sini ada df2 serta atribut atau kolom yang ada pada data frame yang akan di scatter nanti. Setelah function untuk melakukan clustering sudah kita buat, lalu selanjutnya adalah function scatter_cluster. Ini digunakan untuk menampilkan subplot atau plot-plot dari hasil clustering yang sudah kita buat. Nah, di sini ada atribut cluster. Lalu di sini ada nilai k-nya. Jadi atribut cluster ini yang akan memanggil function cluster_df berapanya. Dan di sini kita menggunakan plt figure lalu fix size ini untuk mengatur ukuran dari figurnya, dan kita buat dengan plt subplot 1,3 yang berarti 1 row dan 3 kolom. Untuk plt.tickLayout ini digunakan untuk menginisialisasikan jarak dari setiap subplotnya. Lalu kita panggil scatter_cluster df1-nya, kita run. Nah, maka ini adalah hasil clusteringnya yang berupa array untuk k sama dengan 2 dan seterusnya. Dan ini adalah hasil scatter plotnya. Ini untuk k sama dengan 2, k sama dengan 3, dan k sama dengan 4. Yang berikutnya untuk df sama dengan 2, kita run, dan ini adalah hasil scatter plotnya. Dan untuk df sama dengan 3, ini adalah hasil untuk clusteringnya, dan df sama dengan 4, ini adalah hasil clusteringnya. Lalu yang berikutnya ada analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Dapat kita lihat di sini bahwa sebelum clustering datanya tidak memiliki perbedaan karena tidak diberikan warna yang berbeda dan kita tidak tahu mana yang akan dikelompokkan dalam satu cluster. Namun setelah di clustering di sini bisa terlihat cluster-cluster dari data-data tersebut. Lalu tentukan manakah k terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jadi untuk analisa secara visual ini berarti kita melihat dan membandingkan mana yang terbaik. Yang pertama adalah untuk sepal length, sepal width.
Jadi ini adalah data-datanya. Ini adalah untuk sepal length, sepal width. Yang menurut saya secara visual yang terbaik adalah data yang K sama dengan 4. Karena di sini untuk yang K sama dengan 2 masih ada merah-merah yang masuk ke dalam golongan ranah hijau dan jauh dari golongannya. Lalu untuk yang ini atau sepal length petal width, untuk yang sepal length petal width yang clustering yang terbaiknya adalah K sama dengan 4. Karena sudah jelas data-data yang berada pada klaster yang sama berada dalam satu kelompok yang sama dan tidak dipisahkan oleh klaster lain. Untuk yang ketiga berarti sepal width dan petal width. Di sini yang paling memungkinkan adalah K sama dengan 3. Dan untuk yang terakhir yaitu petal length dan petal width. Di sini untuk yang paling memungkinkan adalah K sama dengan 4. Jadi K yang terbaik adalah tergantung dari data-data yang dihasilkan. Dan setiap data mungkin memiliki nilai K yang berbeda untuk clustering terbaiknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.